Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih kembali dengan saya Mbak Eka Puspita. Nah, malam ini guys, aku mau masak ngayu chow tofu ya, atau tahu. Tapi kali ini aku mau pakai tahu yang ini ya, lebih lembut kayak tofu gitu, kayak tofu Jepang. Nah guys, di sini aku karena ini daging aku udah cuci guys, jadi kita mau yip. Nah di sini sebelum aku yip, aku mau ngejelasin dulu bumbu-bumbunya ya. Nah pertama-tama di sini ada lokchow, di sini ada hoyao, di sini ada siau atau kecap asin, di sini ada mayau atau minyak wijen, di sini ada wujuven atau lada bubuk, di sini ada sangjiao atau arak masak. Kalian boleh juga pakai yang warna coklat itu ya guys. Itu boleh banget, tapi kali ini aku mau pakai ini, itu sama aja. Di sini ada sadong atau gula pasir dan di sini ada taufen atau sangfen ya, tepung jagung. Nah, di sini guys karena ini sebelum kita masak kita wajib yip dulu daging cincangnya. Ini daging sapi cincang ya guys, bukan babi. Tapi kalian juga boleh diganti dengan daging babi jika emang majikan kalian request buat daging cincang atau babi cincang ya, boleh. Tapi kali ini aku memakai daging sapi. Nah karena di sini aku mau yip dulu, jadi tofu atau tahunya aku mau skip dulu. Oke guys, buat mempersingkat waktu. Oh iya, dan di sini saya juga lupa. Ini di sini ada daun bawang ya, daun bawang. Boleh ditambah, boleh tidak, itu terserah kalian. Kalau tidak suka kalian boleh skip. Tapi kali ini aku mau pakai daun bawang biar ada sedikit warna hijau ya, biar lebih menarik. Oke guys, tidak perlu lama lagi, kita skip dulu sebelum aku memulainya. Oke. Nah, di sini aku udah siapin mangkuk ya, mangkuk yang buat dip. Nah, di sini dagingnya, ini daging aku udah cuci ya guys, aku udah cuci. Dan walaupun dicincang aku tetap cuci guys. Nah, di sini kita taruh semua. Aku juga udah siapin 1 sendok makan. Kita tuangin 1 sendok hoyao atau kecap saus tiram. 1 sendok aja guys, jangan banyak-banyak. Tidak terlalu munjung, tidak terlalu sedikit juga, pokok peres gitu guys, peres ya. Di sini terus ada siau atau kecap asin. Nah karena di sini udah pakai siau, jadi kalian tidak perlu memakai garam ya guys, tidak perlu memakai garam. 1 sendok makan saja. Terus di sini ada lada bubuk, sedikit aja dikira-kira ya guys, kalau enggak ini nanti kepedesan. Terus di sini ada mayau atau minyak wijen, kalian kira-kira aja. Terus di sini ada sadong atau apa namanya, gula pasir, 1 sendok, tapi jangan penuh ya guys, nanti kemanisan. Nah di sini ada lokchow atau kecap hitam. Ini opsional guys, aku pakai karena aku pakai ini biar warnanya tetap coklat ya, atau tetap warnanya lebih hitam pekat gitu. Jangan banyak-banyak. Sekalian nggak perlu takut karena kecap lokchow ini nggak ada rasa guys, tidak asin, tidak manis, dan tidak pahit apapun tidak ya, cuma memperkuat warnanya aja biar lebih gelap. Oke. Dan di sini terakhir ada taufen. Aku mau pakai 2 sendok. Ini 2 sendok kecil ya guys. Kalau kalian pakai sendok yang besar itu jangan 2 sendok karena nanti kebanyakan. Nah, kita aduk sampai merata. Kalian sesuaiin ya guys. Kalau emang daging cincang kalian ini banyak, kalian juga boleh tambahin bumbunya sedikit-sedikit. Tidak perlu mengikuti arahan dari video-video saya. Tapi kalau emang biasanya kan kalau dipakai itu atau di waihong itu kan ada tuh yang satu hap yang tadi kayak saya tunjukin ke video itu. Nah, itu boleh ya. Boleh menggunakan takaran-takaran bumbu yang saya ajarin. Sebenarnya saya juga nggak ngajarin juga sih, orang saya juga bingung nih mau masak apa setiap hari. Saya juga lagi belajar guys, jadi kita sama-sama belajar ya. Oke. Di sini tidak perlu ditambahin air lagi ya guys, karena tadi daging cincangnya walaupun aku beli itu udah dicincang, tapi kalau sampai rumah aku harus cuci lagi ya. Nggak tahu kenapa, aku lebih aman aja, ngerasa aman kalau dicuci lagi. Oke guys. Nah, disclaimer lagi ya, sebelum dimasak kalian harus diemin dulu atau didiemin dulu selama kurang lebih 1 jam, boleh lebih ya guys, tapi minimal 1 jam dengan suhu dingin atau ditaruh di kulkas. Terus kalian pas malam itu mau masak kalian boleh keluarin dulu, biar bertujuan biar bumbunya itu lebih meresap guys gitu. Tuh. Ini kalian jangan takut, ih kok manis banget kayaknya manis banget ya, kok hitam banget, jangan ya. Ini karena pengaruh lokchow. Kalau menurutku kalau dikasih lokchow itu dia jadi nggak pucat warnanya guys. Oke, karena ini udah jadi, ini yip udah jadi banget ya, jadi aku mau tutup posisi. Terus abis itu aku mau simpan ke kulkas selama kurang lebih 1 jam. Boleh lebih tapi diusahakan jangan kurang. Oke, nanti kita 1 jam lagi kita kembali lagi buat memasak semuanya. Terima kasih yang udah mengikuti.
Nah guys, di sini udah beberapa jam yang lalu ya. Tadi kalau nggak salah itu aku jam 3 ngeyip sapi ini, daging sapi ini ya, daging cincang ini. Itu sekitar jam 3. Nah, sekarang udah hampir jam 8. Sekarang waktunya mau masak malam. Nah, disclaimer guys, tadi nenek aku itu ya request pingin pedes guys. Jadi ini opsional aja ya. Kalau kalian tidak pingin pedes, kalian boleh skip. Tapi kalau kalian suka pedes atau majikan menyuruh kalian buat pedes dikit, kalian boleh tambahin cabai. Ini tadi kalau nggak salah cuma satu atau dua dua biji aja cabai. Nah di sini daun bawang aku udah cincang juga, bukan cincang, udah aku iris nih kayak gini. Nah di sini tofu tadi yang aku tunjukin kalian aku udah potong-potong jadi seperti ini ya. Ini tofu ini tuh halus banget guys, jadi kayak tofunya Jepang gitu loh. Ini tofu ini enak banget sih, favorit para majikanku. Oke guys, nggak lama-lama lagi kita mulai. Nah di sini nih aku udah panasin minyak. Pertama-tama kita masukin daging sapinya dulu, daging cincang ya. Kita masak dulu sampai matang. Susah juga nih. Ini kita masak sampai menurut kalian kayak udah matang gitu, baru kita masukin cabai ya. Nah di sini udah lumayan nih, udah lumayan harum nih. Kita masukin cabenya guys, cabai. Kita aduk. Nah guys, kalau udah menurut kalian udah cukup mateng ya, habis itu nah di sini aku udah siapin air. Ini air mateng guys, mateng ya. Kita tambahin, nggak usah banyak-banyak. Kita aduk terus. Ini kalian nggak perlu kasih bumbu lagi ya guys, karena tadi yang di itu rasanya udah menurut udah pas, jadi tidak perlu dikasih atau ditambah apa lagi. Nanti kalian coba aja, kalau emang kurang asin kalian bisa tambahin hoyao atau saus tiram. Kalau tidak perlu ya guys. Oke, udah. Habis itu kita masukin tofu. Aduk perlahan ya, takut hancur karena tofu ini lembut banget, jadi gampang hancur guys. Kita masak sebentar. Masak dengan api sedang ya guys, jangan besar jangan kecil juga, tapi sedang. Oke. Habis itu kita tutup dulu sebentar. Kita masak selama beberapa menit, mungkin 1 atau 2 menit cukup. Habis itu kita tambahin daun bawang. Habis itu boleh deh disajiin. Nah guys, di sini udah 2 menit kurang lebih ya. Kita aduk perlahan lagi. Ini udah mendidih juga. Pelan-pelan aja ya guys. Nah, kayak begini aja. Karena takutnya hancur, tahunya hancur. Nah karena ini udah aku siapin, ini terakhir ya, daun bawangnya terakhir. Kita semua lagi kan. Habis itu masukin daun bawang. Ini sepertinya aku kebanyakan air guys. Oke, habis itu kita boleh matiin deh. Nah guys, karena aku susah ya pegang kamera, jadi aku bakalan pindah tempat atau pindah piring. Habis itu udah, ini sebenarnya videonya udah bisa sampai sini aja guys, udah selesai sampai sini aja ya. Tapi aku bakal kasih kalian tahu penampakannya setelah dipindah tempat.
Nah guys, ini setelah diganti tempat ya. Tadi kalian juga boleh sih kurangin airnya, kayaknya kebanyakan air deh aku. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Nah nih, ini udah bisa banget disajiin ya guys. Ini juga bisa referensi tambahan menu masakan kalian kalau kalian bingung mau masak apa. Guys, ini resep ala aku sendiri ya. Kalau emang tidak cocok untuk kalian, tolong jangan dijudge ya. Aku di sini hanya berbagi ilmu, berbagi resep buat kalian semua. Semoga video-video aku semuanya itu bermanfaat buat kalian semua dan tanpa menjudge seseorang karena berbeda bahan, berbeda cara memasak atau apa. Jangan ya guys. Di sini aku benar-benar pribadi ingin menyampaikan atau berbagi ilmu yang saya punya. Oke guys, udah videonya sampai sini aja. Buat kalian jangan lupa di subscribe, share, like, dan di komen juga ya. Dan di aktifin loncengnya biar kalau aku update video-video lain kalian bakalan gak ketinggalan, dan biar aku semakin semangat buat bikin konten atau bikin video buat kalian semua. Dan terima kasih supportnya. Terima kasih udah menonton, mengikuti. Oke, cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.